Hai Rek, iya apa kabar ya? Jadi cerita kali ini datang dari Zahra gitu ya. Judulnya adalah Jangan Menggerai Rambut Saat Hamil. Assalamualaikum Kak Ana, apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi pendengar podcast kisah horor. Jadi langsung aja ke ceritanya Kak. Dulu waktu hamil anak pertama, aku tuh nggak tahu kalau banyak sekali pantangan buat orang hamil. Apalagi kalau hamilnya sudah memasuki 6 bulan ke atas. Jadi ceritanya dulu tuh suamiku kerja pulangnya seminggu sekali. Aku di rumah hanya ditemani adik sepupu, anaknya bibiku. Sebut saja namanya Lisa. Jadi Lisa itu kalau datang ke rumahku setiap pulang ngaji abis Isya. Waktu itu aku masih inget Minggu malam Senin. Karena entah kenapa pas lagi hamil memasuki usia kandungan 7 bulan itu, bawaannya aku tuh gerah terus. Sehari mandi bisa sampai 6 kali. Pas malam Senin itu tepatnya jam 6 sore, keringatku terus mengucur, gerahnya melebihi hari-hari sebelumnya. Karena aku dengar omongan nenek, kalau lagi hamil itu jangan mandi di waktu maghrib. Pamali katanya. Jadi sebisa mungkin aku tahan hingga habis maghrib. Karena makin kesini hawanya makin panas sekali, keringat sudah membasahi baju. Jadi setelah jam 18.30, aku segera pergi ke kamar mandi. Pas nyampe pintu dapur mau masuk ke kamar mandi, langkahku terhenti. Karena indera penciumanku merasa terganggu dengan mencium bau rebusan kentang yang sangat menyengat di dalam dapurku. Karena tak merasa merebus kentang, aku pun menelusuri dari mana asalnya bau rebusan kentang itu. Sambil mengendus, aku buka pintu dapur yang mengarah keluar, tapi bau itu hilang. Pas masuk kembali ke dalam, memang baunya itu ada di ruangan dapurku. Tanpa berpikir macam-macam, aku pun segera masuk ke kamar mandi. Karena aku pikir mungkin tetanggaku ada yang lagi merebus kentang. Pas masuk ke kamar mandi, aku segera mandi dan tak lupa sekaligus keramas. Setelah beres mandi, aku lagi mengeringkan rambut di kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara pintu utama ada yang membukanya dan diiringi dengan suara langkah kaki yang menuju ke ruangan dapur. Tepatnya di depan pintu kamar mandi. Langkah kaki itu berhenti. Aku kira itu Lisa, adik sepupuku, sudah datang. Terus aku panggil-panggil. Tapi kok gak ada yang nyautin. Mungkin Lisa sengaja ingin menakut-nakutiku. Tak lama terdengar suara TV yang menyala. Di situ aku yakin itu Lisa. Terus segera aku keluar dari kamar mandi dan pas membuka pintu kamar mandi, bau kentang itu sudah hilang dan berhembus bau kapur barus yang biasa dipakai di jenazah orang meninggal. Tapi cuma selintas saja. Aku berjalan menuju ruang tengah sambil bernyanyi-nyanyi. Ternyata benar, TV itu sudah menyala. Tapi kok Lisanya nggak ada. Dipikir aku mungkin Lisa keluar lagi. Aku langsung pergi ke kamar untuk memakai baju. Setelah itu aku duduk di kursi rias untuk menyisir rambutku yang masih basah. Dalam hati aku bergerutu sendiri. Kemana lagi tuh si Lisa? Udah dateng kok pergi lagi. Karena udah jam 8, Lisa belum juga balik lagi ke rumahku. Akhirnya aku putuskan untuk menjemputnya ke rumah Bude, yang tempatnya
tak terlalu jauh dari rumahku. Namun pas mendekati rumah Bude, ada kebun kopi yang lumayan luas. Di situ bulu kuduku berdiri semua. Sepertinya perjalananku ada yang mengawasi karena merasa ada yang ngikutin aku. Karena merasa ada yang ngikutin aku. Aku pun mengencangkan langkah kakiku. Mau berlari juga, aku ingat kalau kondisiku sedang hamil besar. Di waktu perjalanan dengan diiringi rasa takut, aku malah sempat-sempatnya nengok ke arah sumur tua yang sudah tak terpakai lagi. Tepat letaknya berada di bawah pohon waro di ujung kebun kopi. Tanpa memikirkan kehamilanku di situ, aku berlari sekencang mungkin. Hingga pas tepat di depan rumah Bibi. Di rumah Bibi itu ada akar kayu yang pohonnya sudah ditebang. Kakiku nyangkut ke situ. Dan aku pun terjatuh sambil berteriak minta tolong. Ini gimana sih tadi Budi, sekarang Bibi? Pas bibiku keluar langsung saja berlari menghampiriku. Dan minta tolong sama suaminya karena melihat aku terjatuh di halaman rumahnya. Sambil mataku melotot dan mulutku menganga. Di situ air mataku tak terasa mengalir akibat sakitnya terjatuh dan rasa syok yang teramat besar. Dan bibiku langsung saja mengambilkan air minum buat aku. Setelah menghabiskan 1 gelas air minum dan aku mulai kembali tenang. Bibiku bertanya, kenapa aku bisa sampai terjatuh seperti itu? Pelan-pelan aku menceritakan semuanya pada bibiku. Kalau aku melihat ada seorang wanita berbaju putih lusuh dan berambut panjang masuk ke dalam sumur tua di kebun kopi itu. Di situ bibiku langsung berjalan menghampiriku sambil mengikatkan rambutku. Dia melotot dan aku kena marah habis-habisan karena aku sedang hamil besar pergi malam-malam keluar rumah. Apalagi dengan rambut yang digerai seperti itu. Harusnya digelung katanya. Ternyata bibiku juga pas aku nyampe depan rumahnya itu, dia juga berniat mau ke rumahku untuk nganterin si Santi adiknya Lisa untuk menemani aku. Karena sehabis maghrib itu Lisa nggak berangkat ngaji karena badannya panas. Di situ aku kembali kaget mendengar perkataan bibiku yang mengatakan kalau Lisa dari habis maghrib itu nggak kemana-mana karena sedang sakit. Sambil gemetaran aku bilang kalau Lisa sakit, terus yang tadi habis maghrib masuk ke rumahku itu siapa? Apalagi dia nyalain TV. Mereka semua pun saling menatap dan mengedikkan bahunya. Terus bibiku bilang, makanya kalau lagi hamil jangan keramas malam-malam. Apalagi rambut digerai seperti tadi. Kata bibiku, awas, jangan sesekali mandi malam lagi. Karena keramas malam dan menggerai rambut di malam hari apalagi sampai keluyuran malam. Soalnya kalau orang yang sedang hamil, mau nikah, mau disunat, dan wanita yang habis melahirkan itu, terciumnya sangat wangi bagi mereka. Makhluk tak kasat mata seperti itu. Pagi harinya aku langsung diantar bibiku pergi ke bidan untuk diperiksa kandunganku. Karena takutnya terjadi apa-apa pada kandunganku sehabis terjatuh semalam. Tapi alhamdulillah setelah di USG, kandunganku baik-baik saja. Hanya saja kaki dan tanganku yang biru-biru akibat menahan beban badan karena takut perutku kena kayu. Setelah kejadian itu, aku gak berani lagi mandi malam hari, keluyuran malam, walaupun ditemani suamiku. Apalagi menggerai rambut malam hari. Bahkan sampai sekarang mau tidur pun aku selalu mengikatnya, walaupun sedang tidak hamil karena kapok. Ceritanya udah selesai guys ya. Ini agak sedikit bingung gue juga. Ya lumayan sih
peletakan tanda bacanya, cuma agak sedikit kurang pas gitu ya. Anyway, by the way Baswi, ya. Ngomong-ngomong masalah kapur barus ya. Gue baru tahu anjrit kalau kapur barus itu tandanya ada sosok makhluk halus. Apakah benar? Mari kita cek. Tercium kapur barus menandakan apa? Karena ini ya, kenapa kok gue bilang kayak gitu ya? Karena dulu waktu gue, agak dulu sih, baru-baru minggu-minggu kemarin gitu loh. Jadi gue apa namanya? Oh, ke rumah temen. Cuma rumah temanku ini agak horor gitu ya. Ini ada cerita dari temanku juga sih. Kalau misalnya ini waktunya masih cukup, nanti gue ceritain sekalian ya. Jadi gue nyium aroma kapur barus, cuma pas gue cari itu gak ada kapur barus sama sekali. Karena itu baunya nyengat banget gitu kan. Terus aku nanya sama temanku, coy, kapur barusmu nyengat banget, dikurangi, bilang gitu. Takut nanti ganggu pernafasan gitu kan. Soalnya temanku juga lagi hamil posisinya. Terus dia bilang, aku nggak pakai kapur barus, bilang gitu coy. Nah itu juga agak sedikit merinding sih. Cuma aku kayak mungkin gue halu atau apa gitu ya. Nah ini gue udah, menurut Wikipedia, bau kamper atau kapur barus itu dikenal menjadi salah satu tanda kehadiran makhluk halus coy. Biasa digunakan untuk memandikan jenazah aroma kamper yang semilir, menandakan adanya hantu poci. Jadi buat lo semua ya, buat teman-teman pendengar podcast kisah horor, teman horor nih ya. Kalau kalian tiba-tiba mencium kapur barus, aroma kapur barus, padahal di sekitar kalian tidak ada kapur barus, itu hati-hati. Itu tandanya ada pocong di dekat kalian. Anjir, serem coy ini. Beneran. Gue baru tahu ini ya. Fucking. Terus gue juga baru tahu kalau menggerai rambut adalah pantangan bagi wanita hamil. Apakah benar? Ini enggak kita ketik ya. Karena kita ngetiknya lewat laptop. Nah, ini kita lihat mitos hamil. Lah, bukan nih. Pantangan orang hamil gitu aja ya. Pantangan orang. Ini buat pengetahuan juga ya buat teman-teman yang lagi ini. Oh salah. Mitos pantangan orang hamil. Ini pantangan ibu hamil. Ini ya mitosnya ini dalam adat Jawa dikatakan tidak boleh duduk di tengah pintu. Itu kalau mitos ini mitos untuk ibu hamil. Tapi kalau mitosnya untuk cewek-cewek yang lagi perawan gitu, maksud gua cewek yang masih bujang, gak boleh duduk di tengah pintu itu katanya menandakan jauh dari jodoh gitu. Terus ada lagi tidak boleh membunuh binatang. Banjai, binatang apakah itu ya? Ada lagi tidak boleh membatin orang, alias gak boleh ngomongin orang gitu ya. Terus tidak boleh keluar malam. Oke. Lalu ada lagi tidak boleh merendam cucian terlalu lama. Gua biasanya merendam cucian terlalu lama tuh. Ada lagi tidak boleh menggaruk perut yang gatal. Ini biasanya bikin apa gitu, straight match atau apa gitu yang gua nggak tahu sih. Tidak boleh menyenggah piring selagi makan. Tidak boleh makan buah. Tidak boleh makan buah itu yang aneh ya. Nggak tahu maksudnya kayak gimana nih, nggak boleh makan buah. Ya itulah pokoknya ya. Nah, karena tadi gue pernah ngecium bau kapur barus di rumah temenku ya. Jadi aku mau sedikit cerita nih. Jadi beberapa minggu yang lalu aku kan sempat main ke rumah temen itu. Jadi temenku tuh baru beli rumah di daerah Gresik, daerah Cermi lah ya, Cermi Benjeng situlah. Mungkin dari teman horor
pendengar podcast Kisah Horor ada yang domisili sana gitu ya. Nah, lokasinya itu emang lumayan sepi sih ya. Kalau malam itu sepi banget. Ya jam 7, jam 8 itu udah lumayan sepi, anjir. Kesemutan. Itulah, lumayan sepi gitu ya. Nah, itu gue main karena emang dia nggak tahu sih, katanya pengen ditemenin gitu loh. Karena suaminya lagi shift malam. Jadi temen aku itu juga kerja, tapi kerjanya itu kadang itu shift pagi, shift malam gitu kan, kerja di salah satu rumah sakit. Nah, si suaminya itu juga kerja di rumah sakit juga, cuma beda-beda rumah sakit lah, sama-sama ahli medis gitu ya, nakes gitu kan. Nah, suatu hari temanku itu cerita gitu, katanya gini, aku mau pindah rumah deh kayaknya abis ini gitu kan. Terus aku tanya, kenapa? Orang baru beli beberapa bulan kok udah mau pindah gitu kan. Terus dia cerita, iya ada kejadian horor gitu. Itu dia ceritanya itu sebelum aku nyium bau kamper itu ya. Jadi dia cerita gini, jadi pas bulan ketiga, bulan ketiga setelah dia beli rumah, waktu itu dia kebetulan shiftnya itu bentrokan sama suaminya. Jadi bentrokannya itu nggak pernah ketemu di rumah. Misalnya kalau temanku itu shift pagi, suaminya shift malam. Terus kalau suaminya shift pagi, temanku shift malam. Jadi hampir nggak pernah ketemu di rumah. Ketemunya itu pas di luar kalau mau pulang gitu, makan gitu atau apa gitu kan. Suatu hari temanku yang cewek ini shift pagi, terus malamnya di rumah. Nah, karena dia emang lagi hamil muda gitu ya, hamil muda. Temanku itu ini nonton TV gitu, jenuh gitu nonton TV di ruang tamu. Suaminya itu berangkat kerja. 2 jam setelah suaminya berangkat kerja, itu tiba-tiba suaminya datang. Katanya suaminya datang, getok-getok pintu, terus dibukain sama temanku. Nah, habis itu sama temanku ditanya gini, kok udah pulang mas? Tuh, si suaminya nggak jawab, tapi langsung masuk kamar gitu. Nah, beberapa saat kemudian suaminya itu ganti baju kayak bukan kaos singlet, kaos putih dalaman gitu sama celana pendek, terus menuju ke kamar mandi. Nah, karena mungkin temanku itu pikirnya, oh mungkin dia lagi sakit atau apa makanya pulang. Jadinya dia tuh mau inisiatif mau bikinin teh anget. Terus sama temanku tuh kayak ditawarin. Jadi si si suaminya itu katanya tuh udah posisinya masuk dalam kamar mandi tapi nggak ada suara gebir-gebir air. Oh mungkin dipikirannya dia lagi beol gitu kan. Nah terus temanku tuh kayak nawarin, mas mau dibikinin teh anget. Nah dari dalam itu masih ada sautan, cuma sautannya cuma gini doang. Itu doang sih sekali. Ya udahlah, temanku kan nggak curiga ya, bikinin teh. Udah, terus lama tuh nggak keluar-keluar. Nah temanku tuh mau nonton TV lagi, terus dia bilang, mas, tehnya di meja ya, aku nonton TV gitu. Nggak ada sautan waktu saat itu. Ya udah, pikirnya mungkin lagi asik gitu kan, in the hoy gitu kan, lagi beol, lagi menghayal sesuatu kayak gitu kan. Temanku balik nonton TV. Ditunggu 15 menit, 10 menit, gak keluar-keluar. Aneh. Terus dia tuh, kayak nyamperin gitu ke dapur, terus ngetok-ngetok pintu. Takutnya si suaminya tuh kenapa-napa di dalam kamar mandi. Mas, diketok-ketok. Tapi gak ada sautan. Diketok-ketok lagi, gak ada sautan. Terus dibuka pintunya, dikunci dari dalam. Habis itu gak beberapa lama, handphonenya itu bunyi di meja ruang tamu. Dia ngambil handphone, terus dilihat notifnya itu telepon dari suaminya. Habis itu diangkat sama dia.
Dipikirnya mungkin suaminya kekunci di dalam kamar mandi gitu loh. Jadi dia angkat, kenapa mas gitu kan. Si suaminya ngomong, dek, aku ini nanti kayaknya pulangnya ini besok siang, soalnya ada apa tuh dia bilang, ada kecelakaan gitu, pokoknya pasiennya banyak gitu, lagi rame pasien, jadi agak lama pulangnya, telat gitu kan. Kaget dong temen aku, lah kok masih di rumah sakit, terus yang di dalam kamar mandi siapa gitu kan. Merinding dia udahan. Pas dia mau ngecek kamar mandi, ada suara ketawa, tapi ketawanya itu bukan cewek, cowok coy. Dia merinding, dibuka gak ada orang, langsung dibanting pintu kamar mandinya, ngambil kunci mobil, dia pergi ke rumahnya ibunya di Surabaya gitu. Nah, abis itu beberapa minggu kemudian gantian suaminya yang digodain, tapi suaminya itu digodain kuntilanak gitu kan. Jadi ceritanya itu suaminya itu shift malam, si temanku itu suaminya itu shift pagi, terus malamnya di rumah. Temanku shift malam. Jadi posisinya si suaminya itu lagi main PS bareng sama temennya, karena dia habis diceritain temanku itu, dia juga takut gitu kan. Dia main PS sama temennya gitu di ruang tamu. Gak lama kemudian sekitar jam setengah 10 malam, ada suara yang gedor-gedor dari eh, jendela, tapi jendelanya itu di dapur gitu kan. Dipikirnya mungkin tetangga, kan rumahnya itu soalnya eh, depan belakangan sama tetangga gitulah pokoknya. Nggak tahu sistem rumahnya kayak gimana, jadi dipikirnya itu tetangga gitu kan. Dicek gak ada orang, udah dong main lagi, oh mungkin halu kali ya gitu kan. Main lagi, main PS lagi asik-asiknya, tiba-tiba di kamar mandi tuh ada suara gebir 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 kayak orang mandi gitu. Tapi gebirnya itu kayak orang kesurupan gitu loh. Biru 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 biru. Kaget dong. Soalnya soalnya si suaminya itu sama temennya itu cuma bertiga. Jadi dua temennya sama satu suaminya temenku gitu kan. Dari situ dia nggak mau ngecek, langsung pergi itu orang tiga. Ditinggal tuh PS-nya masih dalam keadaan nyala. Langsung pergi bertiga, ngambil motor, rumah ditutup, tapi jendelanya itu dalam keadaan terbuka. Jadi kelihatan gitu loh dari luar, gitu kan. Jendelanya, maksudnya gordennya tuh terbuka. Pas dia mau pergi, temennya temennya dari bojone temenku itu noleh ke belakang. Dan dia ngelihat di ruang tamu, di depan TV, itu ada kuntilanak sedang duduk ngadep TV. Itu langsung merinding, terus kabur mereka, ngewarkop sampai pagi. Itu katanya. Dan itu terjadi, selanjutnya dia kejadiannya itu cuma mungkin suara-suara kayak gedor-gedor pintu, suara orang kayak ada di dalam kamar mandi, ya kayak gitu-gitulah seterusnya. Sampai akhirnya rumahnya dijual. Tapi sampai sekarang belum laku rumahnya. Gitu guys. Dan makanya setelah temanku tuh cerita, dan posisinya gue juga waktu itu masih di rumahnya, itu gue gak sengaja ngecium bau kamper gitu kan, bau kapur barus. Dan temanku bilang dia gak pakai kapur barus. Emang sempet sih dia nanya sama orang pinter gitu kan, di rumahnya itu ada apa. Jadi rumahnya itu katanya ramai banget, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada pocong juga, ada pokoknya banyak banget lah, kayak ibaratnya itu kayak hotel ibaratnya kayak gitu. Nah katanya sih itu rumah adalah yang pemilik rumah sebelumnya itu dulu membeli rumah itu dengan uang pesugihan, katanya kayak gitu sih. Makanya makhluk-makhluk halus, yang makhluk-makhluk apa ya, ibaratnya kayak setan-setan yang diajak jadi pesugihannya itu kayak menghinggapi rumah itu, karena rumah tersebut itu dulu dibelinya pakai uang pesugihan. Kayak gitu katanya guys ceritanya. Serem anjir. Gue juga baru tahu ternyata kalau bau kamper itu
menandakan adanya makhluk halus di sana, anjrit. Serem, anjrit. Oke, akhir kata saya Ana undur diri dan bye-bye.